Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalani kehidupan hari ini, serta sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan karunia-Nya lah kita dapat berada di zaman terang benderang. Di zaman ini ya, kita tuh udah nggak jarang kan lihat teman-teman atau mungkin siapa ya, tetangga kita gitu kan, bergandengan tangan, berpelukan, atau mungkin bahkan berciuman di tempat-tempat terbuka. Dan itu menjadi hal yang normal kan, bahkan orang kita sendiri aja, sampai mungkin orang tua kita sendiri tuh bakal nanyain kayak, cowoknya mana, pacarnya mana. Nah, itu tuh udah kayak hal normal kan di lingkungan kita, atau mungkin bahkan yang nggak pacaran itu malah dianggap kayak aneh gitu, kayak kok lo nggak laku sih gitu. Ya kan pasti kan kita kayak, ih nggak laku ya lo jomblo nggak laku. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat tema terkait tentang stop menormalkan zina. Iya, kita harus stop menormalkan. Karena apa? Zina ini tuh banyak banget mudaratnya, mulai dari mungkin pelecehan, atau bahkan ada yang hamil di luar nikah, kekerasan, dan hal lain sebagainya. Dan dalam Al-Quran pasti kita tuh udah nggak asing dengan surah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji. Nah, bayangin aja, Allah tuh udah nyuruh kita loh untuk jangan mendekati zina. Ngelakuin aja tuh udah dosa, apalagi tuh mendekati itu udah termasuk perbuatan keji gitu loh. Maka daripada itu, hendaknya lah di akhir zaman ini kita sebagai remaja, anak-anak muda, untuk kita stop menormalikan zina. Karena menormalisasikan zina ini tuh mudaratnya tuh gede banget. Contohnya aja, dampaknya paling besar aja ke perempuan gitu. Kita udah sering banget kan lihat kayak, wah ada banyak banget kasus pencabulan, kasus kekerasan seksual, kasus pembunuhan, yang dimana yang kasus pembunuhan ini tuh kayak si cowoknya itu yang apa ya istilahnya, yang si obses banget gitu kan sama perempuannya, yang sampai pokoknya kamu harus sama aku sampai mati pun harus sama aku. Dan si ceweknya tuh kan kayak nggak mungkin kan, akhirnya apa, akhirnya si keluarga cewek dibunuh saja sama cewek-ceweknya. Nah itu tuh kayak gimana sih, kita melihatnya kayak astagfirullah banget gak sih, maksudnya kayak dampaknya tuh ternyata sebegitu besarnya gitu loh. Terus kenapa saya mengangkat pacaran, dan pasti kalian yang lagi berpacaran di luar sana kayak merasa, kenapa sih kok pacaran terus, kenapa sih kok pacaran terus. Nah, kenapa sih kita pacaran terus? Karena yaitu pacaran itu adalah gerbang menuju perbuatan zina gitu loh. Kayak semua zina tuh ada di pacaran, mulai dari zina mata, zina hati, zina apalagi zina lisan, zina perbuatan tuh semua tuh komplit dalam satu paket pacaran. Itu makanya para ulama, para ustadz tuh sering bilang kayak, jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran. Yang rugi tuh perempuan. Dan itu memang nyata, yang rugi tuh perempuan. Gak ada cinta yang apa ya, cinta yang sah, cinta yang normal, cinta yang diridhoi Allah, kecuali dengan diawali dengan lafaz qabil tuh nikah wa tazwijaha bihalalin. Tuh gak ada cinta. Cinta cuma di lisan sama di hati aja udah beda gitu. Dan cinta di lisan tuh cuman kayak omong doang, kayak aku cinta sama kamu, tapi kan beda ya cinta dari mulut sama cinta dari hati. Kalau dari hati tuh pasti kalian, pasti cowok-cowok benar-benar cinta sama kalian itu pasti nggak bakal ngajak pacaran, pasti langsung diajak nikah, langsung diajak taruh mungkin kan. Nah itulah dampak. Kemudian pacaran sendiri itu sebenarnya bukan yang seperti yang kita lihat di zaman sekarang, yang goncengan, pegangan, ciuman, atau mungkin sudah melakukan hal yang dilakukan seharusnya saat nikah gitu kan. Masih banyak lagi gitu. Sebenarnya pacaran itu berasal dari adat Melayu, dimana pacaran ini si cowok itu misalnya nih suka nih sama cewek, terus kayak dia tuh meminang si cewek ini. Nah, dalam dalam adat itu tuh si cewek itu bakal dikasih pacar di kukunya, daun pacar di kukunya. Nah, kemudian dalam tenggang waktu, biasanya tuh kalau nggak salah sebulan atau enggak 40 hari. Nah, dalam tenggang waktu itu dinamakan masa berpacaran gitu kan.
Nah, dalam waktu itu si cewek ini bakal ada di rumah aja, kayak dia belajar jadi istri yang soleh, istri yang soleha sama ibunya. Terus yang laki-laki ini juga dia belajar cara mencari nafkah. Nah, sebenarnya itu pacarannya sebenarnya bukan yang kayak sekarang. Sekarang tuh malah lebih ke arah zina. Allah tuh sebenarnya nggak ngelarang kalau kita tuh suka sama orang tuh nggak dilarang. Cuman caranya aja yang kita lakukan itu Allah nggak suka. Kayak zina, pacaran ini contohnya ya. Jadi itu, kalau andai kata kalian tahu ya cowok itu bagaimana, apa pikirannya tentang kita itu, pasti kalian gak bakal mau berpacaran. Kalian pasti bakal nutup kalian nutup pakaian dengan rapi, gak mengumbar aurat, pakai baju, mungkin kalian bisa pakai cadar, mungkin saking ngerinya ya pikiran pria itu. Kemudian kenapa sih di zaman sekarang itu kayak pacaran, kenapa 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 kita harus memperindah gitu loh suatu perbuatan buruk, misalnya ya pacaran, kenapa sih berpindah kayak berpacaran, kenapa nggak langsung zina, toh juga sama aja kan. Contohnya lagi kayak apa ya, korupsi, kenapa harus kita memperindah, kenapa nggak harus kayak maling. Gini loh, kalau misalnya kita memperindah suatu kata, suatu perbuatan itu, orang yang ngelakuin tuh merasa kayak bangga gitu loh, kayak aku lo nggak zina, aku lo pacaran. Kemudian banyak dan lain sebagainya tuh, kayak kita tuh jangan memperindah suatu perbuatan buruk, karena dampaknya si apa dampak dari kita memperindah suatu kata itu, orang-orang merasa kayak aku nggak ngelakuin itu kok, aku lo ngelakuin ini, dan dia bakal merasa bangga dengan apa yang dilakukannya. Nah, kemudian maksiat ini juga mendatangkan bencana. Banyak kita lihat bencana-bencana alam, contohnya aja kayak mungkin udah banyak gunung meletus lah, gempa bumi lah, apalah segala macam. Itu kan karena perbuatan kita. Sebenarnya bencana alam ini itu tuh buat ngingatin kita bahwa stop lah, kayak Allah tuh ngingatin kita gitu loh. Kayak stop ngelakuin zina, stop ngelakuin apa dosa-dosa. Ini loh dampaknya, ini loh udah diberikan kayak gertakan, tapi ya manusia zaman sekarang itu kalau dikasih tahu tuh sulit memang, dikasih tahu bebal, dia merasa paling so suci sebagai remaja akhir zaman ya. Di dewasa akhir zaman ini kita harus bisa menahan dengan cara apa, dengan cara kita pertama perbanyak sholat, istighfar, dan lain sebagainya lah. Puasa mungkin kan buat nahan hawa nafsu. Sekarang tuh kan kayak gitu ya, zaman ini tuh kayak so suci banget lu, rajin banget sholat, padahal di mana letak so sucinya gitu, karena sholat itu udah kewajiban. Sholat itu bukan apa ya, bukan tolak ukur menjadi suci atau gimana, enggak, sholat itu kewajiban. Kata Ustadz Ali Zabir aja bilang kayak kamu tuh harus tetap sholat meskipun kamu melakukan ini, tapi kamu harus tetap sholat, karena sholat itu yang agama. Dalam rukun Islam apa, sholat dulu kan, bukan puasa dulu, bukan zakat dulu, sholat dulu, karena sholat tuh nggak ada di apa ya istilahnya, sholat itu langsung dari Allah gitu loh, nggak ada kan dia di Al-Quran sebenarnya. Sholat itu memang perintah dari Allah gitu, langsung langsung dari Allah. Nabi disuruh ke atas ke ars, itu langsung diminta oleh Allah untuk sholat. Sampai Nabi itu minta korting sampai udah 50, sampai lima kali sehari aja, 5 kali sehari itu udah sedikit banget. Dan kita masih banyak yang nggak mau sholat, itu juga termasuk apa ya, tameng gitu. Sholat tuh masuk tameng kita untuk biar nggak mendekati zina, karena di zaman yang ini juga kita harus bisa membentengi diri kita dengan sholat, istighfar, dan puasa. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.